Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai aja biar cepat selesai. Baik. Hari ini saya coba masuk ngajar untuk materi yang pertemuan ke-7 sebelum MIP, itu seharusnya sudah bisa disampaikan, tapi tidak bisa kita sampaikan. Hari ini akan saya coba selesaikan bersama dengan materi yang ke-8. Jadi perkawinan dalam adat ini itu 3 kali pertemuan. Materinya baru dia clear, berarti di pertemuan ke-9 nanti ada lagi materi soal perkawinan adat karena dia cukup panjang. Perkawinan adat ini menjadi salah satu selain waris ya, perkawinan anak sama hukum pidana adat juga menjadi materi-materi yang akan diterima pasca ujian tengah semester ini. Saya coba besarkan dulu supaya terlihat. Nah, baik. Jadi perkawinan itu diatur di pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memberikan definisi perkawinan itu sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Itu pengertian dari pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2020. Tapi yang dirubah itu hanya terkait soal umur. Kalau di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, umur yang diatur yaitu perempuan berumur 16 tahun, laki-laki berumur 19 tahun. Nah, di Undang-Undang 19 tahun 2020, umur laki-laki dan umur perempuan itu sama. Dia dapat menikah itu di umur 19 tahun. Ketika dia menikah di bawah umur 19 tahun, dia harus mendapatkan izin atau dispensasi perkawinan. Nah, dispensasi perkawinan itu bisa diperoleh hanya melalui pengadilan agama di tempatnya Pak Zahrul kerja. Jadi hanya di pengadilan agama, tidak ada lembaga lain yang bisa mengeluarkan izin dispensasi perkawinan. KUA pun tidak boleh, hanya pengadilan agama yang boleh mengeluarkan soal dispensasi perkawinan. Kalau dia dinikahkan sebelum umur 19 tahun, maka dapat dipidana. Siapapun yang menikahkan laki-laki maupun perempuan yang belum cukup umur 19 tahun menurut Undang-Undang 19 tahun 2020, maka dapat dipidana. Nah, apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkawinan adat? Itu tadi perkawinan secara Islam, itu rule-nya, itu normanya, norma yang mengaturnya. Tapi apa yang dimaksud dengan perkawinan adat? Ini adalah suatu bentuk hidup bersama yang langgeng lestari antara seorang pria dan wanita yang diakui oleh persekutuan adat dan yang diarahkan pada pembantu dan keluarganya. Jadi di dalam hukum masyarakat Sasak misalnya, sebelum perkawinan secara agama dilakukan, biasanya proses-proses secara adat itu dilakukan. Begitu juga dengan masyarakat yang suku bangsa Jawa, Sunda, kemudian Batak, Minahasa, hampir sama semuanya. Prosesi adat yang lebih dahulu dilakukan, baru kemudian terkait soal syarat sahnya perkawinan baru menggunakan hukum Islam atau hukum sesuai dengan agamanya. Nah, kalau di Hindu juga demikian. Di Hindu itu dia melalui perkawinannya melalui dengan hukum adatnya terlebih dahulu, baru kemudian masuk ke hukum nasional soal pendaftaran dan segala macamnya. Di masyarakat Sasak demikian. Jadi orang mesti sorong serah, orang mesti selabar dan seterusnya. Itu proses-proses adat yang dilakukan oleh masyarakat Sasak. Hampir sama, kemudian cuma penamaan yang berbeda. Jadi antara adat di Jawa, di Lombok, di Bali itu hampir sama proses-proses apa yang harus dilakukan. Cuma di Lombok kemudian mengenal yang namanya sistem adat merarik, kemudian melarikan. Nah, melarikan itu bukan kemudian kemudian melanggar norma ya, tapi itu adat.
adat yang berlaku di Sasak, kalau mau ingin mengawinkan seorang perempuan, dia harus dilarikan. Karena kalau diminta dengan cara baik-baik, dianggap kemudian melanggar adat. Berkenaan dengan hubungan yang tepat dari topik ini, maka menurut hukum adat, pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata. Jadi bukan kemudian adanya perjanjian perdata antara laki-laki maupun perempuan, tetapi juga merupakan perikatan adat. Perikatan adat artinya antara adat satu desa dengan desa yang lain, kemudian misalnya atau dari satu dusun dengan dusun yang lain, atau di dalam satu adat tersebut. Nah, dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Jadi ada perjanjian antara kekerabatannya, klannya atau keturunannya, baik si laki-laki maupun perempuan, dan keluarganya, keluarga terdekatnya ini yaitu keluarga semendanya misalnya. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri. Tidak hanya itu, atau harta bersama kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan kekeluargaan dan kekerabatan, dan ketetanggaan, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Jadi ketika terjalinnya hubungan perkawinan, jadi begitu luas yang diatur kemudian ketika orang sudah mengikatkan diri dalam satu perkawinan. Jadi bukan dalam keperdataan itu ya bukan hanya persoalan si laki-laki maupun si perempuan bicara soal hak dan kewajiban, tapi di dalamnya melekat harta, kemudian soal kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, kemudian juga hubungan adat istiadat. Hubungan adat istiadat itu terkait dengan persoalan sosiologis, hubungan yang tadi mengaitkan perkawinan itu dengan lingkungannya itu bagaimana kemudian. Nah, itu yang dimaksud dengan hubungan sosiologis antara masyarakat dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian soal kewarisan kekeluargaan. Jadi kewarisan kekeluargaan itu kemudian bagaimana si anak tadi itu dengan saudaranya itu kemudian mengikatkan diri dia dalam hubungan kewarisannya. Kemudian kekerabatan, soal kekerabatannya dan tetangganya, termasuk soal upacara adat dan keagamaannya. Jadi lingkupnya sebegitu luas kalau bicara soal perkawinan secara adat. Perkawinan secara adat di dalamnya pasti ada perkawinan secara agama. Karena syarat sahnya perkawinan itu cuma ada di agama, bukan di adat kemudian. Nah, begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan. Itu yang tadi saya katakan, sah itu ada di agama. Apa yang diwajibkan dan apa yang dilarang. Nah, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maka itu yang sering disebut dengan ibadah. Jadi ketika perkawinan itu adalah bagian dari ibadah. Ibadah hubungan laki-laki dan perempuan itu terhadap Tuhannya, terhadap Sang Penciptanya, kemudian. Maupun hubungan manusia dengan manusia. Dalam Islam disebut dengan muamalah. Jadi hubungan manusia dengan manusia itu sudah terikat kemudian. Dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan di akhirat. Itu tujuannya sebetulnya. Jadi selain bicara soal ibadah antara kita dengan Tuhan, kita dengan hubungan dengan saudara-saudara kita kemudian, dengan tetangga-tetangga kita. Dalam Islam disebut muamalah. Imam Sudiat dalam bukunya Hukum Adat mengatakan bahwa hukum adat perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, bisa juga urusan keluarga, bisa juga urusan persekutuan. Persekutuan ini adalah kelompok adatnya, martabat, bisa merupakan urusan pribadi tergantung pada susunan masyarakatnya. Sudiati 1991 halaman 17. Jadi persoalan hukum adat ini dia bisa menyangkut kerabatnya, keluarganya, persekutuannya, martabat, bisa merupakan urusan pribadi tergantung pada susunan masyarakatnya. Demikian pula diketengahkan oleh Terhar, mengatakan bahwa perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, dan urusan pribadi. Jadi lingkupnya begitu kompleks, dan begitu pula menyangkut keagamaan sebagaimana ditemukan oleh Santo Lenopen.
Dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaedah-kaedah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia luar di atas kemampuan manusia. Nah, kaedah-kaedah ini yang kemudian terbentuk dari sebuah kebiasaan-kebiasaan yang kemudian itu ditaatin, itu dilaksanakan, dan itu diikutin. Ketika kita melanggar adat itu, maka kita kemudian keluar dari persekutuan adat tersebut. Nah, perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Apabila hukum itu telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya adanya hubungan pelamaran yang merupakan rasa senak, hubungan anak-anak, bujang dan gadis, rasa tuha, hubungan orang tua keluarga daripada calon suami. Nah, setelah terjadinya ikatan perkawinan, maka timbul hak-hak kewajiban orang tua termasuk anggota keluarganya, kerabat menurut hukum harian setempat, yaitu dengan pelaksanaan upacara adat, dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, kelanggengan, dan kehidupan anak mereka yang terlibat dalam perkawinan. Jadi begitu ada rasa senak. Rasa senak itu bagaimana hubungan seorang anak perjaka dengan anak perawan, kemudian anak-anak perawan dan perjaka ini hubungannya dengan orang tuanya, itu saling mengikat. Kemudian begitu sudah diucapkan ijab kabul, maka itu sudah menjadi hubungan yang saling satu dengan yang lainnya, saling keterkaitan, tidak bisa terpisahkan di dalam adat. Jadi walaupun kita tidak tinggal dengan orang tua kita, tapi kita kemudian terikat dengan orang tua kita kedua-duanya, karena hubungan baik itu mertua kita, baik itu orang tua kita sendiri, karena itu sudah terikat dalam hubungan perkawinan, tidak bisa dipisahkan dalam hukum adat. Begitu juga dalam hukum Islam, dalam hukum agama, anak-anak dengan orang tuanya tidak bisa putus kemudian walaupun dia sudah menikah, tetap pertanggungjawaban orang tua itu ada kemudian. Nah, sejauh mana ikatan perkawinan ini membawa akibat hukum atau perikatan adat, seperti tentang kedudukan suami atau kedudukan istri, begitu pula dengan kedudukan anak dan pengangkatan anak. Kedudukan anak tertua, anak-anak penerus keturunan, anak adat, anak asuh, dan lain-lain. Dan harta perkawinan tergantung pada bentuk dan sistem perkawinan adat setempat. Nah, bicara anak misalnya, tadi disebut ada anak angkat, ada anak asuh, ada anak adat misalnya, ada anak kandung, ada anak tiri misalnya. Itu perbedaan-perbedaannya itu jelas. Misalnya anak asuh, anak yang hanya diasuh, kemudian anak angkat, anak yang benar-benar diangkat melalui putusan melalui lembaga adat atau melalui putusan pengadilan. Sebelum lahirnya Undang-Undang 3 2006 tentang pengadilan agama, pengangkatan anak itu ansih menjadi kewenangan pengadilan negeri sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Tapi sejak lahirnya Undang-Undang 3 2006, maka anak-anak yang beragama Islam itu ketika mengajukan permohonan anak angkat itu harus melalui pengadilan agama. Nah, di luar agama Islam baru melalui pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan anak. Nah, batas anak yang bisa diakui untuk mendapat penetapan adalah pertama, dia belum menikah dan berumur di bawah 18 tahun. Jadi kalau sudah lewat dari 18 tahun, maka dia tidak dapat dikatakan untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak. Karena dianggap sudah dewasa, sudah bukan lagi anak-anak. Gitu. Di situ ininya, starting point-nya. Kemudian, nah dari berbagai penjelasan di atas telah ditarik suatu kesimpulan bahwa bagaimanapun tata tertib adat yang harus dilakukan oleh mereka yang melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistem yang berlaku dalam masyarakat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengaturnya. Amanat berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat yang bersangkutan. Asal saja segala sesuatu tidak berkepentingan dengan kepentingan umum, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dengan demikian, perkawinan dalam arti perikatan adat, walaupun dilangsungkan antara adat yang berbeda, tidak akan seberat penyelesaiannya daripada
berlangsungnya perkawinan yang bersifat antar agama. Oleh karena itu perbedaan adat yang hanya menyangkut perbedaan masyarakat bukan perbedaan keyakinan. Itu intinya. Jadi perbedaan adat itu hanya perbedaan hubungan persekutuan satu dengan persekutuan lain. Atau misalnya satu desa dengan desa lain. Hanya itu. Tidak berbeda soal keyakinan. Misalnya kalau sama-sama agamanya Islam, maka syarat sahnya perkawinan ya ditentukan dengan syarat sah soal ijab kabul, walinya, kemudian mahar dan seterusnya. Itu sama kemudian. Karena itu yang mengatur adalah agama, bukan adat. Ada pertanyaan? Sedikit, Pak. Ya, silakan. Apakah termasuk adat orang tua yang minta uang banyak-banyak, orang tua perempuan yang minta uang banyak-banyak kepada si calon pengantin pria itu? Makanya sering kan ada permohonan ke pengadilan. Untuk minta wali hakim kemudian kan? Gitu, Pak. Nah, di satu sisi memang adat ya. Pertama adatnya itu kan dia harus ketika dia meminta uang itu ada dua hal. Apakah kemudian pelaksanaan perkawinannya itu dilakukan di pihak yang dimintai uang atau tidak? Yang pertama. Kalau dia dilakukan di pihak yang meminta uang itu, maka tentu menjadi wajar kalau kemudian biasanya kan kalau di adat Sasak itu perkawinan itu dilakukan di laki-laki, bukan di perempuan. Jadi ketika pihak perempuan meminta uang itu sebenarnya apa istilahnya? Ada gantir istilahnya ya. Ada namanya gantir. Jadi ada kewajiban keluarga perempuan ini memberitahukan kerabatnya. Jadi ketika dia misalnya diberi uang 5.000, 10.000, jadi dia wajib untuk datang ke acara perkawinan sanak famili ini tadi itu dengan gantir itu, gantir salah namanya itu. Nah, tapi kalau kemudian permintaan uangnya begitu tinggi, nah itu biasanya kemudian, karena kita tahu kalau gantir itu kan berapapun dia diberikan, misalnya diberikan 1.000 atau diberikan 2.000 atau 10.000 itu cukup sebetulnya. Itu sebagai tanda pemberitahuan kepada kerabat keluarga bahwa akan dilangsungkan pernikahan, gitu kan? Pernikahan terhadap anaknya, terhadap anaknya sih yang perempuan. Kemudian kalau dia apa istilahnya itu melengkap misalnya, si perempuan ini melewati perkawinan kakaknya yang belum menikah, nah itu juga di situ ada adatnya. Tetapi kan memang yang wajar, tidak kemudian keluar dari kewajarannya. Karena adat itu tidak membuat orang menjadi susah atau apa istilahnya, dia bersifat fleksibel ya. Fleksibel dalam artian soal biaya itu kemudian tidak memberatkan para pihak sebetulnya. Misalnya kalau contoh di Bayan, saya itu punya keluarga di Bayan itu di Lombok Utara itu. Jadi kalau mau menikah itu kalau di Lombok ini ada namanya begawe ya. Jadi begawe itu dilakukan di rumah laki-laki dan di rumah perempuan. Nah, itu yang sangat memberatkan misalnya. Kecuali dia menikah bukan dengan orang Bayan. Sama-sama orang luarnya itu yang sangat mudah. Tapi kalau dia menikah dengan orang Bayan itu yang sangat berat. Harus menyediakan sekian sapi, menyediakan pendanaan sekian dan seterusnya. Itu yang sangat berat. Apalagi ini di zaman modern ya. Di zaman modern adat itu memang baik, tidak mesti ditinggalkan karena ada beberapa hal yang kemudian yang pemberlakuannya kemudian sangat baik untuk bicara soal kekerabatan, bicara soal hubungan sosialnya. Tapi yang kemudian hal-hal yang bersifat memberatkan ini yang kemudian makanya kemudian banyak Pak Zahrul itu banyak yang kemudian lari ke pengadilan agama untuk meminta wali hakim karena tidak disetujuinya perkawinan. Misalnya anaknya dilarikan, atau istilahnya melarik ya,
dilarikan. Pihak perempuan tidak setuju atas pelarian itu karena dia merasa dirinya adalah bukan orang Sasak, gitu misalnya ya. Misalnya orang Sasak ini melarikan orang Sumbawa atau orang Bima. Nah, keluarga yang dari Sumbawa atau Bima ini keberatan, nggak mau anaknya dilarikan, harus diminta baik-baik. Nah, secara adat di Lombok ini, kalau tidak melarikan anak perempuan dianggap kemudian penghinaan terhadap keluarga si perempuan secara adat, gitu ya. Tapi akhirnya si keluarga perempuan itu mengambil anaknya. Nah, mengambil anaknya di keluarga laki-laki itu dianggap juga sebagai penghinaan. Nah, ketika dia tidak punya wali nikah, maka dia meminta ke pengadilan agama untuk permohonan wali nikah, misalnya wali hakim istilahnya, wali hakim untuk bisa menikahkan dia. Begitu juga kalau di bawah umur misalnya, kan harus ke pengadilan agama untuk mendapatkan dispensasi. Karena KUA itu tidak boleh menikahkan sepanjang belum ada penetapan dari pengadilan terkait dengan dispensasi yang diberikan. Kecuali dia hamil di luar nikah. Ya. Kalau hamil di luar nikah untuk menghapus fitnah-fitnahnya itu ya harus dinikahkan. Begitu Pak Zahrul. Yang lain ada pertanyaan? Jadi kita lanjutkan. Sistem perkawinan adat. Nah, sistem perkawinan adat ini menurut kutub adat itu ada 3 macam. Pertama itu disebut dengan sistem endogami. Nah, suatu sistem perkawinan yang hanya membolehkan seorang melakukan perkawinan dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. Nah, itu sistem endogami. Itu yang ada di masyarakat Minang misalnya. Masyarakat Minang itu berharap dia menikah dengan sukunya sendiri. Ada beberapa suku juga yang demikian, berharap dia menikah dengan sukunya sendiri. Nah, ini yang disebut dengan sistem endogami. Kemudian ada sistem eksogami. Nah, suatu sistem perkawinan yang mengharuskan seorang melakukan perkawinan dengan seorang dari luar suku keluarganya. Nah, kalau di luar suku keluarganya, itu biasanya Bugis atau yang lainnya ya. Sedangkan Bugis, kemudian di Sulawesi itu, di Kalimantan itu diwajibkan dia menikah keluar dari sistem perkawinan adatnya. Kemudian ada sistem heterotergami, yaitu sistem perkawinan yang tidak mengenal larangan atau keharusan seperti halnya dalam sistem endogami ataupun eksogami. Jadi tidak ada pelarangan seperti itu. Di Hindu juga demikian. Jadi kalau di masyarakat Hindu atau Bali itu, ketika perempuan keluar dia dari sistem perkawinan, dia keluar agamanya misalnya, keluar dari Hindunya, keluar dari adat Balinya, maka dia perempuan itu sudah dibuang. Maksud dalam artian dibuang, dia tidak punya hak warisan, tidak lagi berhak kemudian ikut terhadap adat istiadat setempat, tempat dia asalnya dia sudah keluar dari perusahaannya istilahnya. Perusahaan ini sistem kewarisan mereka. Kalau di Hindu itu, kalau di Bali itu, anak laki-laki itu mewariskan tanah, anak perempuan itu mewariskan emas, perangkat-perangkat memasak yang dikuasai oleh ibunya lah. Kalau ibunya punya emas, ya dia mewariskan emas ibunya, mewariskan piringnya, mewariskan wajan dan seterusnya. Itu anak perempuan di masyarakat Bali. Tapi karena laki-laki itu mewariskan tanah, anak perempuan tidak mendapatkan tanah di masyarakat Hindu. Nah, larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang bertalian dengan ikatan keluarga, yaitu itu larangan karena nasab, turunan dekat, seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu. Keturunan garis lurus ke atas dan ke bawah juga dengan saudara kandung atau saudara bapak dan ibu. Musyaharah, periparan, seperti kawin dengan ibu tiri, menantu, mertua anak tiri. Nah, ini larangan. Ini yang dua yang tidak boleh dinikahkan. Jadi soal nasab dan soal musyawarah. Soal nasab, kita ini tidak boleh menikah dengan ibu kita
dengan nenek kita, dengan anak kandung kita, dengan cucu kita. Itu tidak boleh dalam Islam. Itu yang disebut dengan nasab. Karena orang-orang ini itu punya hak kewarisan yang sama dengan kita, memiliki pembagian waris yang sama, mendapatkan warisannya. Kakeknya punya tanah, maka dia mendapatkan waris dari kakeknya itu bersama neneknya. Itu tidak boleh. Kemudian musyawarah soal ipar. Jadi kita tidak boleh menikah dengan ipar kita. Periparan misalnya dengan ibu tiri kita, menantunya, atau mertua anak tirinya. Itu tidak boleh. Kalau dibilang itu haram kemudian. Dua ini yang diharamkan. Seorang untuk menikah dengan nasab dan maupun musyawarahnya. Asas perkawinan adat. Asas perkawinan adat menurut hukum adat itu sebagai berikut: perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan, tapi juga harus mendapatkan pengakuan dari para anggota kerabat. Itu kalau adat. Jadi dia diakui atau tidak kemudian. Selain tadi soal sah-sahnya ya. Tapi ketika dia tidak menikah dengan cara adat, maka dia keluar dari adatnya. Itu yang kemudian tidak ada pengakuan secara adat. Nah, perkawinan harus didasarkan pada persetujuan anggota keluarga. Nah, ini yang tadi dikatakan soal gantir itu. Jadi sebelum dia berembuk, sebelum menikah itu ada perembukan di dalam keluarga. Setujunya menikahkan dengan ini, dilihat istilahnya, kerabatnya, keturunan dan seterusnya. Kalau disetujui, maka dilangsungkan. Nah, masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat. Itu kalau masyarakat adat kemudian. Itu yang saya cerita tadi di Bayan. Kalau di Bayan, orang luar Bayan menikah dengan orang Bayan, itu harus dapat persetujuan dari masyarakat adatnya terlebih dahulu, baru bisa menikah. Kalau tidak mendapat persetujuan, tidak bisa menikah kemudian. Nah, perkawinan dapat dilaksanakan oleh seorang pria dengan beberapa wanita. Sebagai istri, kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat. Nah, perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula, walaupun sudah cukup umur, perkawinan harus berdasarkan izin orang tua, keluarga, atau kerabat. Kalau dia tidak mendapatkan izin, maka kemudian tadi itu pengadilan agama itu kemudian beratnya ketika bicara adat ditempatkan di depan ketimbang dari sisi agamanya kemudian. Perceraian ada yang boleh dilakukan dan ada tidak boleh dilakukan. Perceraian antara suami istri dapat berakibat pecahnya kekerabatan antara kedua belah pihak. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan keturunan hukum adat yang berlaku. Dan ada istri yang kedudukannya sebagai ibu rumah tangga, dan ada istri yang bukan sebagai ibu rumah tangga. Itu secara adat. Kalau secara adat rata-rata itu istri sebagai sebagai ibu rumah tangga, bukan kepala rumah tangga. Asas perkawinan adat, asas perkawinan Undang-Undang Nomor 174, asas yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan sesuai dengan falsafah Pancasila Undang-Undang 45. Maka undang-undang ini harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar, dan harus dapat menampung segala hidup dalam masyarakat. Asas ini tercantum dalam pada penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan. Asas yang tercantum itu adalah asas menurut asas monogami. Meskipun tidak bersifat mutlak soal asas monogami ini, karena masih ada kemungkinan untuk beristri lebih dari satu, bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan ajaran agamanya mengizinkan untuk itu, ketentuan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Nah, ini yang maksud dengan poligami. Jadi kalau Islam itu boleh beristrikan 4, tapi harus berlaku adil. Nah, kalau di Kristen itu tidak boleh dia menikah 2 kali, tidak boleh beristri 2. Kalau di masyarakat, kalau di orang yang menganut ajaran Kristen, dia hanya 1, tidak boleh 2 kemudian. Dan dia pantang kemudian yang namanya perceraian kalau di Kristen. Nah, perkawinan dilakukan oleh pihak yang telah matang jiwa raganya atau telah dewasa. Kematangan ini sesuai dengan tuntutan zaman di mana baru dilancarkan keluarga yang berencana dalam rangka pembangunan nasional.
memperkecil dan mempersulit perceraian. Kedudukan suami istri dalam kehidupan perkawinan adalah seimbang, baik kehidupan rumah tangga maupun kehidupan masyarakat. Jadi tidak ada istri itu di bawah laki-laki. Semua saling keterkaitan, saling keseimbangan. Kalau adat biasanya memang kemudian menempatkan perempuan itu di bawah, itu yang salah. Karena kedudukannya sama-sama saling mengisi dan saling membutuhkan. Tidak kemudian harus berada di bawah dan seterusnya. Nah, bentuk-bentuk perkawinan adat. Menurut cara terjadinya atau persiapan perkawinan, bentuk-bentuk perkawinan adat dibedakan menjadi 4 macam. Ada perkawinan pinang istilahnya, yaitu perkawinan di mana persiapan pelaksanaan perkawinan dilaksanakan dengan cara meminang atau melamar. Nah, pinangan pada umumnya dari pihak pria kepada wanita untuk menjalin perkawinan. Gitu. Kalau di Sumatera Barat itu Minang. Kalau di Minang itu pihak perempuan yang melamar pihak laki-laki. Karena kalau dalam pembagian warisnya laki-laki tidak mendapatkan hak warisan, si perempuan yang mendapatkan. Itu di masyarakat Minangkabau. Nah, kemudian perkawinan lari bersama. Perkawinan di mana calon suami dan istri berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak untuk menghindar diri berbagai keharusan akibat perkawinan mereka berdua lari ke suatu tempat untuk melangsungkan perkawinan. Ini yang kemudian dimaksud dengan penggunaan wali hakim dalam perkawinannya. Nah, kalau di Sasak, kalau di masyarakat Sasak dikenal dengan pelarian, tapi tidak kemudian menggunakan wali hakim. Nah, tetap menggunakan cara-cara adat kemudian, karena itu adatnya. Kalau dia tidak dibawa lari, ya tidak kemudian dianggap penghinaan terhadap pihak laki-laki, tidak penghinaan terhadap pihak perempuan. Kemudian kawin bawa lari, bentuk perkawinan di mana seorang laki-laki melarikan seorang pria secara paksa. Itu ada. Kalau ini tidak dibingkai dalam istilahnya rasa cinta ya, tapi paksaan. Itu juga bisa terjadi di masyarakat Sasak. Jadi dia membawa lari seorang perempuan, tahu-tahu dia mau dikawinkan, si perempuan karena dia tahu adat tidak kemudian melawan. Akhirnya pasrah menerima itu, karena 1 kali 24 jam itu sudah harus dinikahkan. Itu kalau di masyarakat Sasak. Bentuk-bentuk perkawinan adat berdasarkan atas susunan kekerabatan perkawinan dibedakan dalam 3 bentuk. Nah, bentuk perkawinan pada masyarakat patrilineal dibedakan menjadi perkawinan jujur dan perkawinan mengabdi. Nah, perkawinan jujur itu suatu bentuk perkawinan yang dilakukan dengan memberikan jujur maksudnya orang pihak laki-laki kepada perempuan sebagai lambang diputuskannya kekeluargaan sang istri dengan orang tua, kerabat, dan persekutuannya. Nah, perkawinan mengabdi, perkawinan yang disebabkan karena pihak pria tidak dapat memenuhi syarat dari pihak wanita. Maksud perkawinan dilaksanakan dengan pembayaran perkawinan dihutang atau ditunda. Dengan perkawinan mengabdi, maka pihak pria tidak usah melunasi uang jujur. Pria mengabdi pada kerabat mertuanya sampai hutangnya lunas. Nah, ini sekait sama mas kawin. Jadi kalau dia mampu melunasin, maka dia kemudian bebas dari kalau mas kawinnya mampu dilunasi pada saat perkawinan, maka dia bebas dari tanggung jawabnya kepada pihak keluarga orang tuanya maupun kerabat atau persekutuannya. Tapi kalau dia tidak mampu membayar mas kawinnya, maka dia harus mengabdi. Maksudnya dia harus tinggal sampai kemudian dia membayar lunas mas kawin yang tersebut. Itu kan mas kawin. Kemudian ada perkawinan mengganti atau lesirat. Perkawinan antara seorang janda dengan saudara laki-laki almarhum suaminya. Bentuk perkawinan ini adalah sebagai akibat adanya anggapan bahwa seorang istri telah dibeli oleh pihak suami dengan telah membayar hutang jujur. Nah, perkawinan mengganti di Batak, ini di masyarakat Batak ya di Sumatera Utara itu disebut dengan parekrotbon. Di Palembang dan Bengkulu disebut dengan ganti tikar, ganti orang. Di Jawa dikenal dengan medang ranjang istilahnya. Jadi ini hampir sama di beberapa daerah kemudian. Kalau istrinya meninggal, maka dia diganti dengan adiknya mungkin atau dengan kakaknya sebagai istrinya kalau seandainya dia meninggal dunia. Nah, perkawinan meneruskan atau sorotan. Bentuk perkawinan seorang balu atau duda
dengan saudara perempuan almarhum istrinya. Perkawinan ini tanpa pembayaran yang jujur yang baru, karena istri kedua dianggap meneruskan fungsi dari istri pertama. Kita bersama, kalau orang Balu atau orang Buddha menikah ya bisa terjadi kemudian dia mengambil adiknya. Tujuan perkawinan ini terjadinya keutuhan keluarga, hubungan keluargaan agar kehidupan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang lalu tetap terpelihara juga untuk menjaga keutuhan harta kekayaan atau harta perkawinan. Di Jawa disebut dengan perkawinan Ngaranggulu. Jadi itu prinsipnya. Jadi kenapa dia mengambil istrinya, saudara kandung dari istrinya atau saudara kandung dari suaminya untuk tetap menjalinnya hubungan keluargaan, hubungan soal anak kemudian, soal harta, itu prinsip yang ingin ditanamkan soal perkawinan ketika istrinya yang meninggal atau suaminya meninggal. Jadi dia mengambil menggantinya dengan adik dari istrinya atau kakak dari istrinya. Begitu juga atau dia mengambil dari adik atau kakak dari mantan suaminya yang meninggal dunia itu. Prinsipnya supaya anak-anak ini tetap menjalin hubungan dengan keluarga tersebut, harta kekayaannya tidak lepas ke orang lain. Itu yang kedua, anak dan harta. Ada pertanyaan dulu soal ini? Perhatian sedikit, Pak Dekan. Ya, silakan. Bagaimana yang di soal ganti tikar niki, Pak? Kalau di dua belah pihak itu semua saudaranya itu pada menikah, apakah ambil? Itu kan bukan kewajiban maksudnya. Bukan kewajiban di dalam bukan menjadi hal yang wajib yang harus diikutin. Jadi biasanya itu ada hal-hal yang ada yang melakukan seperti itu. Prinsipnya itu tadi itu soal menjaga keutuhan anak dan hartanya. Selain soal hubungan kekeluargaan yang tadi supaya tidak terputus. Karena kalau dia keluar dari situ, maka pasti persoalan anak akan terjadi soal tinggal sama ibu tiri. Tapi kalau ibu tirinya adalah masih saudara kandung dari ibunya misalnya, pasti hubungan kasih sayang itu ada. Nah, begitu juga hartanya tidak keluar. Nah, karena begitu dia keluar, dia harus bagi waris itu. Bagian ibu yang tadi itu harus diterima oleh anak-anak ini. Tidak bisa utuh dibawa oleh bapaknya. Karena harta bersama yang di saat awal perkawinan. Tapi kalau dia menikah dengan adik dari istri ibunya, tentu tidak perlu membaginya, itu kan? Dianggap sama kemudian kedudukannya, karena masih dalam lingkup keluarga itu. Itu prinsip yang mau ditanamkan itu. Kenapa memilih cara itu? Tapi bukan satu kewajiban untuk dilakukan. Kalau dia tidak bisa memenuhi itu, ya bisa keluar, pasti itu yang terjadi. Harta tidak bisa dibawa sepenuhnya oleh sang bapak misalnya. Harus dipisahkan dulu, dibagi dua, mana hartanya dia, mana harta ibunya. Harta ibunya ini diberikan kepada anak-anaknya, itu wajib dalam pembagian, karena harta bersama itu. Ada pertanyaan lagi? Lagi sedikit ini. Nah, ini perkawinan pertalian anak. Dalam masyarakat patrilineal dikenal perkawinan yang tanpa pembayaran perkawinan uang jujur. Perkawinan ambil anak. Nah, perkawinan yang dilakukan tanpa membayar uang jujur yaitu dengan mengangkat si suami sebagai anak laki-laki mereka, sehingga si istri tetap menjadi anggota dan semula dari anggota klan semula. Si suami telah menjadi anak laki-laki dari ayah si istri, sehingga anak laki-laki lahir kelak akan menarik garis keturunan ayahnya. Nah, alasan dilakukannya perkawinan ambil anak karena dalam masyarakat patrilineal tidak mempunyai anak laki-laki, sehingga hubungan patrilinealnya akan punah. Itu ketika patrilineal ini, maka hak kewarisan itu kayak di masyarakat Hindu ya, Bali ya. Ketika masyarakat
Bali itu, Hindu itu, tidak punya anak laki-laki, maka dia harus mengangkat anak laki-laki untuk harta warisan tanahnya itu untuk bisa diberikan kepada anak angkat laki-lakinya itu, karena perempuan tidak punya hak kewarisan untuk mewarisin tanah. Yang dia katakan itu hak kewarisan perempuan itu hanya emas, perangkat dapur, perangkat rumah tangga yang diwariskan dari ibunya, dari bapaknya, dari tanah tidak punya hak kewarisan. Beda di masyarakat Sasak. Kalau masyarakat Sasak kemudian ada pembagian secara hampir sama dengan cara agama, yang laki-laki dapat 2, yang perempuan dapat 1. Misalnya luas tanahnya itu 10 hektar, maka 10 hektar dibagi 3. 10 hektar dibagi 3 itu sama-sama 9, anggap 10 itu sama-sama 3 hektar sekian ya. Yang laki-laki dapat 6 hektar, yang perempuan dapat 3 hektar. Begitu cara membaginya di masyarakat dengan menggunakan sistem 2:1. Nah, alasan lakukan anak maka menantu laki-laki sebagai anak. Perkawinan ambil anak dapat berbentuk perkawinan tegak-tegik, istilahnya itu. Dalam hukum adat itu namanya perkawinan tegak-tegik. Perkawinan antara anak perempuan dari klan yang bersistem patrilineal dengan kemenakan laki-laki yang dijadikan anak angkat, agar menantu laki-laki yang dijadikan anak angkat laki-laki itu dapat menerima warisannya, kelak diteruskan kepada cucunya. Jadi dia mengambil keponakannya, tidak jauh dari lingkup klannya itu, lingkup garis keturunannya. Karena kalau keluar dari garis keturunannya, maka harta itu pasti keluar. Tidak mungkin dia berada di dalam keluarga tersebut. Pasti keluar, terbagi untuk keluar. Kalau mengambil bukan dari garis keturunan tersebut. Kemudian ada namanya perkawinan Jeng Mirul. Perkawinan yang menyebabkan suami beralih menjadi anggota kerabat istri. Karena suami dijadikan anak angkat. Itu bisa. Sehingga suami menjadi wakil mutlak bagi anak-anak yang anak-anaknya untuk mengawasi harta peninggalannya. Itu banyak terjadi kemudian. Melakukan itu cara strategi adat untuk mengamankan harta peninggalannya. Biasanya dengan tegak-tegak atau Jeng Mirul itu cara strategi untuk mengamankannya. Nah, perkawinan meminjam jago. Nah, perkawinan di mana suami tidak beralih ke dalam klan si istri. Suami hanya ditoleransi sebagai penyambung keturunan. Suami berkedudukan sebagai orang menumpang. Anak-anaknya masuk klan ibunya. Nah, ini di Minahasa. Di Minahasa kemudian seperti ini. Jadi harta warisan itu di bawah perempuan, bukan di bawah laki-laki. Kalau tidak salah di Blitar juga seperti ini. Kalau tidak salah. Jadi perempuan mendapat harta warisan, bukan laki-laki. Nah, perkawinan anak, bentuk perkawinan pada masyarakat matrilineal, Semenda ya. Semenda ini garis atas bawah, sistem perkawinan di mana diatur menurut tata tertib garis ibu. Sehingga setelah dilangsungkan perkawinan, si istri tetap tinggal dalam klan yang matrilineal. Perkawinan menganut keturunan exogami, si suami tetap tinggal dalam klan sendiri. Diperkenankan bergaul dengan kerabat istri sebagai urung sumando atau ipar. Anak-anak yang dilahirkan termasuk dalam klan ibunya yang matrilineal. Bentuk perkawinan pada masyarakat parental, yaitu bentuk perkawinan yang mengakibatkan bahwa pihak suami maupun pihak istri masing-masing menjadi anggota kerabat dari kedua belah pihak. Demikian juga anak-anaknya lahir kelak dan seterusnya. Jadi kalau dia sudah menikah, itu dianggap kemudian adalah bagian dari lingkup klan tersebut, kerabat dengan klan tersebut. Begitu juga anaknya. Nah, ini biasanya tadi ya, ada yang menikah tidak mau keluar dari suku bangsanya, misalnya itu Yahudi. Yahudi itu dia tidak pernah menikah dengan orang di luar Yahudinya. Dia selalu menikah dengan orang Yahudinya.
Itu Yahudi itu. Jadi dia, karena apa? Karena itu tadi berbicara soal mempertahankan harta peninggalan itu. Makanya harta peninggalan orang-orang Yahudi itu utuh, tidak dibawa keluar dan bahkan bertambah. Gitu. Itu di penganut ajaran agama Yahudi. Dia kalau dia sudah keluar, maka dia dibuang. Nah, itu yang sama dengan masyarakat Bali Hindu. Di Bali Hindu itu kalau pihak perempuan menikah dengan orang di luar, anggap saja bangsawannya misalnya, di luar bangsawan antara Brahmana dengan Sudra misalnya, dia menikah dengan Sudra itu sudah dibuang. Karena anggapan di masyarakat Hindu itu yang namanya Sudra ini tidak punya apa-apa, beda dengan Brahmana. Brahmana ini adalah kelompok bangsawan yang memiliki tanah, namanya tanah di Bali itu, kalau yang asalnya dari waris, itu tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual, tetap dipertahankan. Makanya dia tidak pernah menjual harta warisan. Yang dia jual adalah harta yang dia dapat peroleh dari harta keringatnya. Nah, pertalian anak. Nah, itu perkawinan antara seorang pemuda dengan seorang gadis di mana usianya masih di bawah umur, belum dewasa. Maka setelah perkawinan dilangsungkan, hidup bersama antara kedua mempelai sebagai suami istri diteguhkan sampai mereka sudah dewasa. Jadi dia sampai sudah dewasa baru dia dinikahkan. Jadi dia nikah di bawah tangan terlebih dahulu. Itu masih banyak di masyarakat adat kemudian. Perkawinan anak ini sudah banyak yang menentang dari berbagai pihak karena juga tidak sesuai dengan model Undang-Undang Dasar. Begitu juga pertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan karena seorang anak telah direbut kebebasannya dalam segala hal. Ini biasanya orang-orang adat atau orang-orang yang dijodohkan. Jadi anak-anak yang di bawah umur dijodohkan menikah dengan ini. Supaya dia tidak keluar kemudian menikahnya. Beberapa larangan dalam hukum perkawinan adat sebagai berikut. Karena hubungan kekerabatan, larangan perkawinan karena ikatan hubungan kekerabatan dapat terlihat dalam hukum adat Batak yang bersifat aimetris connubium. Dilarang terjadi perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang satu marga. Jadi satu marga ini yang Nasution tidak boleh menikah dengan yang anggap yang Nasution dengan yang marga-marga yang di Batak itu. Jadi dia tidak boleh menikah dengan satu marga. Dia harus keluar dari marganya. Jika di Timor disebut bahwa dilarang menjadi perkawinan terhadap anak yang bersaudara dengan ibunya. Pada masyarakat adat Minangkabau disebut bahwa anak laki-laki dan perempuan dilarang kawin apabila mereka satu suku. Itu di Minangkabau. Jadi dia tidak boleh menikah dengan satu sukunya. Nasution tidak boleh menikah dengan Pasaribu misalnya. Nasution tidak boleh menikah dengan Nasutionnya, dia harus menikah dengan Pasaribu. Itu bisa dilakukan. Karena perbedaan agama ini dapat terjadi menjadi penghalang terjadinya suatu perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. Hukum Islam menentukan juga tentang larangan melakukan perkawinan dalam masa iddah, yaitu masa tunggu bagi seorang perempuan yang cerai dari suaminya dapat dilakukan perkawinan lagi. Hal ini dapat diketahui apakah perempuan itu mengandung atau tidak. Jika perempuan itu mengandung, maka ia diperbolehkan kawin lagi setelah anaknya lahir. Apabila ia tidak mengandung, maka ia harus menunggu selama 4 bulan 10 hari. Jika bercerai, maka suami meninggal dunia, maka selama 3 kali suci dari haid jika dikarenakan cerai hidup. Ini masa iddah. Ini orang-orang cerai itu ada perempuan itu mendapatkan uang iddah istilahnya, uang masa tunggu. Uang masa tunggu itu kalau di ini 3 bulan. Ininya adalah 4 bulan 10 hari. Tapi dalam pembagian si laki-laki harus membiayai perempuan itu untuk masa iddahnya 3 bulan. Masa tunggu dia untuk bisa menikah. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Sudah bisa, ini sudah sejam bagi saya ngajak. Mana ada pertanyaan kita akhiri. Bagaimana? Kayaknya tidak ada, Pak Dekan. Nah, kalau tidak ada kita akhirnya sampai di sini, jangan terlalu panjang-panjang.
Begitu? Sepakat? Nanti bisa di-download materinya di LMS ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.